berpikir memahami bahwa Allah pencipta penguasa alam semesta. Paham tidak? Bahkan saya tanya, yakin tidak? Hah? Bukti yakinnya pasti antum marah kalau ada yang mengatakan bukan Allah yang menciptakan alam semesta. Marah tidak? Marah tidak? Marah kan? Itu bukti keyakinan. Kalau orang kafir tidak bisa begitu. Paham saja belum tentu, apalagi mau yakin, apalagi mau marah karena itu. Sekarang lucunya, orang yang paham yang lebih mulia dari orang kafir itu merendahkan, tunduk, membesar-besarkan. Saya pun dukung Albert Einstein, dikasihlah namanya Albert. Iya, nama orang kafir didasari karena orang kafirnya lagi. Ini jamaah sekalian. Yang lebih tidak masuk akal lagi, ternyata orang-orang muslim justru yang tertanam di dalam dirinya merendah, ya, tertanam di dalam dirinya kecintaan dan kerendahan kepada justru orang kafir yang melanggar lagi dalam bentuk pelanggaran. Kalau tadi masih dalam bentuk jalur ilmu itu, ya kan? Ya, ilmunya ini bisa dimanfaatkan, tapi itu ya pelanggaran, apa, penyanyi, bintang film, ya, waliyadzubillah. Ini ikhwah, ini cara berpikir orang. Makanya tidak heran ya, kalau membaca, jangan heran kalau ketika membaca Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang beriman itu yang dipuji sebagai orang-orang yang berakal. Mereka adalah orang-orang ya'qilun, yang berakal, yatadakkarun, orang-orang yang mengingat, ya ulul albab, yang mempunyai sarif pikiran, yatafakkarun, orang-orang yang berfikir. Sifatnya mereka. Pikiran kemana? Ini dia jalur pikiran mereka. Dalam penelitian dan proses berpikirnya mereka terhadap ciptaan Allah sampai ke dalam tahap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas? Iya. Ini bagus sudah kalau begini. Kalau sudah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sudah bagus, tapi belum tentu Muslim. Ini sampai di sini masih belum tentu Muslim. Kenapa? Sebab iya, batas apa pernyataan bahwa Allah pencipta penguasa alam semesta, yang dengannya kita memuji dan membesarkan Allah, ini belum tentu Muslim. Ini masih dalam batas rububiyah. Di mana keislaman kita dalam perkara yang kedua, al-uluhiyah. Itu dia yang akan terbahas sekarang. Al-uluhiyah bersumber dari kata al-ilah. Al-ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Yang diibadahi. Ini makna al-ilah. Untuk memahami al-ilah, maknanya al-ma'bud. Ini al-ilah itu wazannya fi'al. Makna fi'al dalam bahasa Arab maf'ul. Ya. Sehingga al-ilah artinya al-ma'luh. Kalau begitu, ya, al-ilah artinya al-ma'luh, dan al-ma'luh itu artinya al-ma'bud, yang diibadahi, yang dijadikan sebagai ilah, yang diserahkan kepadanya penghambaan. Iya, kalau tidak paham prosesnya, ya itu jelas maknanya dipahami. Al-ilah artinya yang diibadahi. Iya, la ilaha illallah. Ini kandungannya tauhid uluhiyah. Iya, al-ilah, Allah saja yang berhak untuk dijadikan sebagai ilah. Baik, ikhwah. Al-ilah tadi jelas artinya yang diibadahi. Apa itu ibadah? Sudah pernah beribadah tidak?
Tanya, sudah pernah beribadah tidak? Ya, kalau belum pernah orang kafir itu. Sudah pernah kan? Akhwat sudah pernah beribadah tidak? Sudah, bagus. Sekarang saya tanya, ketika beribadah itu bagaimana itu orang beribadah? Atau saya persempit saja. Di mana keadaan orang yang beribadah dengan yang diibadahi? Kalau belum bisa jawab ini, ibadahnya itu tidak beres. Dipastikan tidak beres. Seperti orang mengaku beribadah, tapi tidak tahu apa yang dilakukan dengan yang disembah dan diibadahi. Ya kan? Ini harus dipahami. Allah adalah ilah satu-satunya. Sembahan yang berhak disembah. Allah diibadahi. Sekarang kita mau mentauhidkan Allah dalam ibadah. Artinya kita mau beribadah dan ibadah kita hanya kepada Allah. Begitu kan? Kalau mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kita mau beribadah hanya kepada Allah ibadah kita. Sekarang gimana itu orang beribadah? Ya, bagaimana orang beribadah itu? Saya tanya ya. Iya. Tanya satu persatu. Kita lihat. Termasuk senior-senior juga mau ditanya. Semuanya. Iya. Jangan hanya saya mahasiswa. Saya bisa merinci bagaimana itu mahasiswa itu. Hubungan mahasiswa dengan dosen, dengan ini dan lainnya. Saya tahu semuanya. Tapi sebagai muslim yang beribadah kepada Allah. Gimana itu beribadah kepada Allah? Iya. Orang yang salat belum tentu beribadah. Khairul lil musallin. Apa artinya itu, ikhwah? Hah? Celaka binasa orang-orang yang sholat. Sholat sudah ini. Orang-orang munafikin itu sholat. Bersyahadat lagi. Bahkan pernah berperang bersama Nabi. Tapi ketentuan Al-Quran tidak berubah terhadap mereka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafikin itu berada pada neraka yang paling bawah. Harus dipahami, ikhwah. Inilah puncak tauhid. Di sini awal keimanan dan keislaman. Tauhid bahwa Allah saja satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi. Inilah kandungan dari la ilaha illallah. Dan tak ada Islam kecuali hanya dengan la ilaha illallah. Ini awal Islam. Dan setinggi-tinggi keislaman dan keimanan seseorang dengan la ilaha illallah pula. Ya. Kita awal pernyataan keimanan keislaman dengan apa? Syahadat kan? La ilaha illallah. Dan Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu mempunyai cabang 73 sampai 79 cabang. Setinggi-tinggi cabangnya adalah la ilaha illallah. Nabi bilang ini yang paling tinggi. Serendah-rendahnya menghilangkan gangguan dari jalan dan malu termasuk bahagian dari iman. Asyahid, pusat pembahasan kita, ternyata la ilaha illallah adalah keimanan yang setinggi-tinggi iman. Awal Islam kita dengan apa? La ilaha illallah. Berarti proses Islamnya orang dan berimannya sampai bagus Islamnya, setinggi-tingginya, itu proses la ilaha illallah semuanya. Iya kan? Ini tidak.
Dan inilah kandungan tauhidul uluhiyah. Di sini perbedaan pokok kita dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin dari kalangan Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha. Iya. Semua agama di Islam. Perbedaan pokok di sini. Bahkan perbedaan pokok kita dengan semua yang mengaku muslim tapi melakukan kesyirikan pelanggaran terhadap la ilaha illallah, di sini perbedaan pokoknya. Bahkan hampir semua perselisihan yang menyebabkan perselisihan pecah akidah itu disebabkan karena ini, la ilaha illallah, pecah. Makanya kalau mau menyatukan orang, ajak kepada kalimat tauhid. Makanya dia kalimat tauhid, kalimat yang menyatukan, mentauhidkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh yang beriman itu, orang-orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan imaniyah, bukan persaudaraan sekedar sama namanya. Persaudaraan satu, saya bersaudara sama teman-teman di MIPA saja, karena saya orang MIPA. Ya, kalau anak-anak teknik saya tidak bersaudara itu. Ini persaudaraan tai kambing. Iya, keluar besar-besar sampai ke bawah pecah. Jadi butiran-butiran kecil. Jadi saya kuat. Iman, persaudaraan karena organisasi itu persaudaraan ajaran-ajaran syaitan. Iya. Ketentuan persaudaraan itu innamal mu'minuna ikhwah. Pakai innama lagi Allah bilang. Innama itu hanya ini. Tidak lain orang beriman itu adalah bersaudara. Ukhuwahnya ditentukan dengan iman. Al-mu'minuna itu pakai al. Al menunjukkan bahwa betul-betul sifatnya iman secara merata. Bukan hanya mengaku. Makanya kadang wajar mengaku muslim tapi saling membenci. Beda kandungan dalamnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Iya. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Allah berfirman, katakan mereka itu belum beriman. Ya, mereka baru mengatakan saya telah Islam saja. Ini ikhwah. Keimanan yang menyatukan seseorang. Dan keimanan itu bukan organisasi. Bukan satu fakultas, bukan satu daerah, bukan satu ini, satu ini lainnya. Keimanan, kesatuan dalam prinsip, dalam akidah. Dan akidah hanyalah Islamiyah. Akidah Islam. Bukan yang dibuat oleh yayasan ini, organisasi ini, organisasi dan lainnya. Ini ikhwah. Disinilah persaudaraan iman yang lahir. Dengan la ilaha illallah kita akan paham betul. Sekarang kembali kepada pertanyaan awal. La ilaha illallah atau tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Gimana caranya? Ya caranya kita nyatakan Allah sebagai sembahan kita dan kita tidak mau menyembah selain Allah. Sekarang kamu ketika menyembah Allah bagaimana itu keadaan kamu? Keadaannya dua secara garis besar. Keadaan orang yang menyembah Allah dua secara garis besar. Yang pertama, bentuk perbuatan yang diserahkan kepada Allah adalah perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Harus paham ini. Ketika dia mengatakan dirinya beribadah kepada Allah, maka itu artinya dia melakukan perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ukuran dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah kucukupkan bagi kalian agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah kuridai Islam menjadi agama bagi kalian. Ridha Allah ada pada Islam. Inna
dina indallahi al-Islam. Sungguh din yang ada pada Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari ajaran selain Islam tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi lakukan tuntunan Quran dan Sunnah. Beribadah kepada Allah artinya ini yang pertama, keadaan orang yang beribadah. Keadaan perbuatannya. Ini menurut keadaan perbuatannya. Apa yang akan dilakukan dalam beribadah kepada Allah? Artinya dia melakukan perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Yang kedua, dia ketika melakukan hal itu rendah di hadapan Allah, membesarkan dan mengagungkan Allah. Iya, tunduk patuh merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kerendahan, ketundukan, pembesaran dan pengagungan ini semata-mata didasari karena cintanya kepada Allah. Iya, takutnya kepada Allah, pemuliaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini yang banyak tidak dipahami. Kalau yang pertama banyak yang memahaminya, tapi banyak juga yang keliru. Iya, kekeliruan yang pertama itu dalam bentuk dia menyatakan ini ajaran agama, tapi ternyata bukan ajaran agama. Iya kan? Iya. Misalnya sholat nisfu Sya'ban. Iya. Oh, beribadah kita kepada Allah. Dianggap ini Islam, tapi ternyata bukan ajaran Islam. Iya. Dan berbagai macam perbuatan-perbuatan bid'ah yang keluar dari tuntunan agama. Anggaplah sudah beres. Sekarang sholat 5 waktu misalnya. Iya. Kita beribadah kepada Allah, melakukan sholat 5 waktu kepada Allah. Ini sudah masuk beribadah menurut pandangan pertama. Tapi belum tentu beribadah. Sebab harus dilihat yang kedua. Apa yang kedua? Dia melakukan sholatnya karena dia melakukan sholat ini adalah upaya untuk merendah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kerendahannya ini didasari karena cintanya kepada Allah. Karena dia membesarkan, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, ikhwah? Ini sholat yang betul. Nah, semua ibadah seperti ini caranya. Semua ibadah seperti ini caranya. Sekarang antum mau kuliah, beribadah tidak? Proses kuliah ini beribadah tidak? Nah, betul. Beribadah. Baik. Lihat dua hal itu. Yang antum lakukan harus sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Keluar itu bukan proses ibadah, proses dosa. Iya. Yang kedua, kalau memang sudah betul-betul ibadah, maka lakukan semata-mata karena kita lakukan karena ketundukan kita terhadap aturan Allah. Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Mempelajari bagaimana meningkatkan pertanian misalnya. Dia pelajari. Mempelajari ilmu-ilmu yang bisa mendatangkan maslahat, ini kebaikan. Dan semua kebaikan masuk dalam lingkup ibadah. Iya. Tinggal caranya, jelas kalau caranya sesuai dengan tuntunan agama, maka dia kebaikan. Sekarang bagaimana orang yang melakukannya? Dia lakukan semata-mata karena tunduk dan patuh merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semua ibadah seperti ini. Jangan semata-mata agar supaya dapat ijazah saja, kerja, makan. Iya. Kemudian mati. Waliyadzubillah. Tidak bisa ya ikhwah. Amiranya dengan kehidupan binatang.
Kalau sekedar usaha, binatang itu juga berusaha. Untuk cari makan, binatang juga berusaha. Kalau hidup kita hanya sekedar itu, batasnya itu saja, iya, apa bedanya dengan binatang? Saya belajar ini supaya dapat usaha. Apa bedanya dengan binatang kalau begitu? Binatang berusaha tidak? Antum keluarkan peliharaan ayam, keluarkan ayamnya. Oh, diajar. Siapa yang didik dia? Ibunya. Anak ayam itu, sama ibunya, diajar begini cara menggali, begini daerah-daerah sini yang kamu sering datangi nantinya. Ketika lepas dengan ibunya, terbiasa dia. Bahkan sebentar kemudian dia kembangkan usahanya. Keluar dari lingkup daerah yang biasa diajarkan oleh ibunya. Ya kan? Pulang sorenya kenyang tidak? Oh, buncit tembloknya itu. Kalau ada manusia yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk hanya ini modelnya, apa bedanya dengan binatang? Tapi saya la ilaha illallah, burung beo juga bisa diajar mengucapkan la ilaha illallah. Iya, burung beo bisa diajar. Ini kuat. Bisa tidak? Bisa. Ajar. Nah. Sekarang apa bedanya la ilaha illallah kita dengan burung beo? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Karena itu sadari betul, kita adalah hamba pilihan Allah. Yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Yang diciptakan dengan maksud khusus. Liya'budun, agar supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah ini akan mengangkat derajat seorang hamba. Iya, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk memuliakan kita. Dan ingat, bukan karena Allah butuh kepada kita. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah subhanahu wa ta'ala kaya, tidak butuh terhadap siapapun juga. Tapi kalianlah yang memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian memerlukan rezeki Allah, penjagaan Allah, pengaturan Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah. Kalian memerlukan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian memerlukan kemuliaan, keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Untuk kebutuhan kalian kita ini jamaah, maka Allah maha baik, maha mulia, betul-betul perahmah. Allah berikan maksud penciptaan yang akan mengangkat orang ke derajat yang setinggi-tingginya. Ibadah yang mengangkat seseorang menjadi derajat yang setinggi-tingginya. Iya. Penghambaan jamaah. Siapa makhluk yang paling mulia? Sebutkan hamba Allah yang paling mulia. Para nabi dan rasul, para malaikat. Bedanya mereka semua ini dengan yang lainnya apa? Penghambaannya kan? Jelas sekali. Jelas sekali. Tapi kenapa masih banyak orang yang lari dari penghambaan ini? Ketundukan, kerendahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dasar jemaah. Penghambaan, kerendahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat dua pokok itu. Yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah, batil, bukan penghambaan. Siapapun yang mengatakannya. Biar kiai, biar gurutta, biar syekh. Apalagi kalau orang yang membaca Al-Quran saja tidak bisa. Tidak bisa jemaah. Hanya bisa membaca Quran. Tapi pintar mengotak-atik. Tidak bisa. Agama Quran dan Sunnah. Jelas ya? Tapi itu pun tidak semua yang melakukan ini teranggap beribadah kalau malah melupakan yang kedua itu. Kita lakukan itu karena kita merendah. Sadar betul kita adalah hamba Allah yang harus merendah, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat dasarnya, karena kita cinta kepada Allah. Karena kita membesarkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dasarnya. Lakukan semua penghambaan dengan cara seperti ini. Penghambaan di masjid, di kampus, di rumah-rumah, di pasar, di kebun, di jalan, dalam wujud penghambaan apa saja. Selama itu kebaikan sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah
sunnah, maka itu ibadah. Lakukan karena kita merendah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasari karena kecintaan dan pembesaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beda dengan orang musyrikin di sini. Inilah kandungan dari la ilaha illallah. Yang ketiga, mentauhidkan Allah dalam asma was sifat, nama-nama dan sifat. Tunggu dulu. Hubungan pertama dan kedua ya. Sekarang itu tadi ya, saya katakan tadi. Ketika dia mengakui bahwa Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, bahkan dia memuji Allah karena dia mengakui Allah pencipta dan penguasa alam semesta. Ini belum tentu muslim. Kalau pengakuan dia ini dan pujiannya dia kepada Allah tidak sampai dalam batas ini, tidak ditingkatkan dengan la ilaha illallah, Allah saja yang berhak disembah. Dia tidak mau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, maka termasuk orang-orang yang belum berakal. Iya. Bahkan ini lebih jauh. Kalau dia sudah tahu Allah pencipta alam semesta, Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, luar biasa, kagum terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Ternyata tetap dia tidak mampu menyerahkan penghambaannya kepada Allah. Iya. Maka ini belum berakal juga. Harus keyakinan ini mampu mengarahkan kita untuk betul-betul melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ikhwan? Ya? Harus bisa kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jamaah sekalian, orang yang melakukan penghambaan kepada Allah belum tentu juga muslim. Kalau tidak dilengkapi dengan usaha, bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Saya ingatkan kembali materi awal, penolakan dan penetapan. Iya. Orang yang beribadah kepada Allah nanti teranggap beribadah kepada Allah kalau dia tidak beribadah kepada selain Allah. Dan ini kandungan dari la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Ibadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang betul-betul mampu berfikir, iya, bahwa betul-betul Allah saja yang berhak untuk disembah. Saya lanjutkan saja yang saya. Dia sudah sampai Allah yang berhak disembah. Dan dia tingkatkan bersamaan dengan itu, selain Allah tidak berhak untuk disembah. Untuk apa saya sembah? Tunduk merendah kepada selain Allah. Untuk apa saya merendah? Tunduk merendah, menyembah selain Allah. Sementara semua selain Allah sama dengan saya. Manusia juga. Ciptaan Allah. Diatur oleh Allah. Dikuasai oleh Allah. Ya kan? Bahkan mungkin saya lebih baik. Ini jamaah sekalian. Dan yang disembah selain Allah itu banyak. Bisa berupa manusia. Bisa berupa pimpinan. Bisa berupa dosen rektor. Bisa berupa pimpinan kelompok. Bisa berupa kuburan. Bisa berupa nabi dan rasul. Bisa berupa jimat. Bisa berupa hawa. Banyak. Yang jelas, dia termasuk sembahan selain Allah kalau telah diarahkan kepadanya bentuk dari bentuk-bentuk penghambaan. Ini akan diurai lebih jauh lagi dalam pembahasan akhir. Yang ketiga, di sini kesempurnaan berfikir ulul albab. Iya. Mentauhidkan tauhid asma wa sifat. Asma dari kata isim, bentuk jamak dari kata isim. Isim artinya nama. Was sifat bentuk jamak dari kata sifat. Sifat. Iya. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Ini mempunyai kaidah-kaidah tersendiri, terkhusus, dan di sini banyak penyelewengan. Iya, banyak kesalahan yang terjadi di masyarakat. Iya, pusat pembahasan asma wa sifat
Ini dalam kitab-kitab yang khusus membahas perkara ini. Yang ada sekarang kajiannya dalam pembahasan ini di masjid kampus di luar. Ya, itu. Iya, Senin habis salat asar. Khusus asma wa sifat. Hanya kita singkat. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya artinya menunggalkan Allah. Ya, pada semua nama-nama yang Allah telah tetapkan dan sifat-sifat yang Allah telah tetapkan. Apakah Allah tetapkan dalam Quran atau melalui sunnah Rasulullah SAW? Allah tetapkan semuanya. Kalau Allah nafikan semuanya. Jelas? Allah, bagaimana bentuk penetapan? Allah mempunyai nama ini dan lainnya. Allah mempunyai sifat ini dan lainnya. Bagaimana bentuk penolakan? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada satupun yang sekufu sebanding dengan Allah. Tolak semuanya. Ini prinsip pertama yang harus dipahami. Tetapkan semua yang Allah tetapkan dalam Quran maupun dalam Sunnah. Tolak semua yang Allah Subhanahu wa taala tolak dalam Quran maupun dalam Sunnah. Baik. Kemudian dalam penetapan nama-nama Allah, hindari penyerupaan dengan selain Allah. Hindari penyerupaan. Allah mempunyai nama As-Sami'. As-Sami' artinya yang mendengar. Jangan sekali-sekali samakan mendengarnya Allah dengan makhluk. Iya. Jangan sekali-sekali samakan Allah mendengarnya Allah dengan makhluk. Iya. Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Betul-betul tidak ada yang semisal serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya, hindari penyerupaan. Yang kedua, hindari takwil, mengarahkan makna kepada makna yang batil. Saya kasih contoh singkat saja, tapi langsung masalah inti yang banyak beredar dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dua tangan. Jangan antum lihat tangan saya atau tangan antum. Iya. Haram menyerupakan. Iya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan. Wah, saya tidak mau tetapkan dulu. Karena tadi dikatakan harus dalam Quran dan Sunnah. Cocok, bagus cara berpikirnya. Sekarang tetapkan, saya bacakan ayatnya. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua tangan Allah hamparkan. Allah infakkan, Allah bersedekah, memberikan nafkah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dua tangan Allah. Semua tahu tangan kan? Semuanya tahu tangan. Pahami sesuai dengan itu. Tangan ditahu maknanya. Tetapkan Allah punya tangan. Jangan serupakan sama dengan tangannya makhluk. Iya. Tidak bisa. Rezeki kita semuanya dari tangan Allah. Dari kemudian alam semesta akan dihancurkan dengan tangan Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Ini ya ikhwah. Kemudian jangan mentakwil. Ini banyak dalam masyarakat. Bahwa dua tangan itu maksudnya dua kekuasaan. Bukan tangan maksudnya, tapi kekuasaan. Iya. Oh, berarti kekuasaan Allah hanya dua ya? Begitu saja jawabannya, selesai. Iya kan? Berarti kekuasaan Allah itu hanya dua. Tidak bisa. Ini ta'wil. Batil. Banyak sebenarnya uraian dalam perkara ini. Hanya kita sebutkan saja secara singkat. Kita tetapkan Allah mempunyai dua tangan. Iya. Tanpa menyerupakan dengan tangan siapapun juga. Tetapkan tangan Allah tangan yang semulia-mulianya.
yang sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, seindah-indahnya. Jangan serupakan sedikit pun dengan makhluk. Dan jangan ta'wil keluar dari ketetapan Allah. Sebab kalau kita ta'wil, berarti kita mau lebih tahu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bilang 2 tangan, kita bilang tidak. 2 kekuasaan maksudnya. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih jujur dari perkataan Allah? Iya. Wa khairal hadi kitabullah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sejujur-jujurnya perkataan adalah kitab Allah. Kalau Allah kita akui bahwa perkataannya yang paling jujur, maka pasti seperti itu sebagaimana yang Allah ungkap. Sekarang siapa yang lebih tahu tentang Allah dari Allah? Ada yang lebih tahu dari Allah? Tidak ada. Kalau begitu terima keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang diri Allah. Ini jelas. Tepatkan 2 tangan dengan tangan yang semulia-mulianya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa menyerupakan dia makhluk siapapun juga. Walaupun dalam penyerupaan khayalan. Oh, saya mau khayalkan begini. Tutup semuanya. Penyerupaan dalam bentuk apa saja. Tidak bisa. Sebab kemuliaan 2 tangan Allah tidak bisa dibatasi dengan khayalan semua makhluk. Walaupun dikumpulkan semua khayalannya. Iya. Kemampuannya menghayal misalnya, anggaplah misalnya digabungkan semuanya, makhluk pertama sampai makhluk terakhir, untuk menetapkan ini. Tidak bisa. Jelas teman. Baik. Kemudian hindari at-takyif. Membagaimanakan. Iya. Jangan sekali-sekali membagaimanakan. Membagaimanakan itu 2 bentuknya. Bentuk pertama dalam bentuk khayalan. Iya. Hati-hati. Iya. Ajaran-ajaran ini banyak di kampung-kampung, tapi dipermoderin di kota. Di kampung banyak, tapi dipermoderin di kota. Iya. Bentuk ajaran-ajaran yang mengarahkan untuk mau mengenal Allah, tapi dalam pengenalan mau langsung membagaimanakan. Tahu hakikatnya, rahasianya katanya. Semua tahu rahasianya. Semua tahu hakikatnya. Nah, kata masyarakat kita. Ini jangan bisa jemaah. Allah mengkhabarkan seperti itu saja yang kita pahami. Bagaimana 2 tangan Allah? Pertanyaan sesat. Bagaimana ini? Tutup. Kalau Allah sudah nyatakan punya 2 tangan, 2 tangan. Bagaimana? Tidak tahu bagaimananya. Tidak ada yang tahu. Oh, tapi kita bisa tahu. Iya. Kita katakan kalau kamu terus pasti gila. Gila tidak? Kira-kira gila tidak? Makanya kadang ada orang yang belajar seperti gila kan? Iya. Nah, ini dia buka pintu yang tidak mampu dicapai. Di kantong saya ini ada sesuatu. Tahu tidak? Hah? Harus tahu. Tak boleh tidak? Sekarang manfaatkan akalnya antum. Bisa tidak akal antum tahu ini? Hah? Ini namanya perkara gaib. Itu pun gaibnya namanya gaib nisbi. Nisbi. Gaib bagi antum, bagi saya tidak. Iya kan? Iya. Yang di belakang hijab kita ini, tempatnya akhwat ini, tahu tidak siapa yang di belakang itu? Ya. Berapa jumlahnya, berapa orangnya, bagaimana pakaiannya dan lainnya, tahu tidak? Kalau dapat saja harus tahu rinci. Hah? Ini gaib nisbi ini. Akal kita sudah tahu. Apalagi mau tahu yang maha gaib. Iya. Luar biasa. Atau tidak jauh-jauh. Semua orang punya ruh. Hah? Sekarang sifatkan kepada saya ruhnya kamu. Siapa yang mampu sifati, saya langsung pastikan orang gila. Dia tahu dari mana? Nabi SAW saya ditanya tentang ruh. Nabi menjawab sesuai dengan firman Allah.
itu urusannya Allah. Padahal rusak sama kita terus. Iya. Gimana caranya, Bapak? Mau tahu apa lagi, mau mengetahui penciptanya ruh? Ini. Makanya tutup pintu bagaimana? Bagaimana sebenarnya ini tahan Allah ini? Oh, pintu sifat, pintu sesat, itu pintu bagaimana itu? Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imamnya Madinah. Ada orang ditanya tentang istiwanya Allah. Bagaimana Allah bersemayam di atas arsy-Nya? Tinggi dan menetap di atas arsy-Nya. Ya Aba Abdillah, Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman di atas arsy-Nya istawa. Tinggi dan menetap. Itu maknanya istawa, tinggi dan menetap. Ditanya, bagaimana istawanya? Pertanyaannya bagaimana istawanya? Imam Malik menjawab, istiwa itu maklum, jelas sekali. Semua orang yang tahu bahasa Arab tahu maknanya istiwa. Ya, ini jawaban pertama. Kaif, bagaimananya? Tidak ditahu. Ghairu ma'qul, tidak dipahami oleh akal. Bagaimananya? Wal imanu bihi wajib, tapi mengimaninya wajib. Quran tentukan imani harus seperti itu, wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, pertanyaan itu pertanyaan bid'ah. Sebab selama hidupnya Imam Malik baru muncul ini. Imam Malik belajar dari guru-gurunya. Iya, tidak mengenal yang seperti ini. Pada zaman beliau muncul orang yang bertanya seperti ini. Makanya bid'ah, kata beliau. Kemudian beliau usir orang itu keluar. Mau merusak pikiran murid-murid yang lain nantinya. Itu arahnya. Ini jamaah sekalian. Semua pembahasan sifat nama-nama Allah seperti ini. Jelas? Seperti ini. Dua tangan. Bagaimana jawabannya? Kalau tanya bagaimana? Dua tangan itu jelas artinya. Iya. Bagaimananya? Tidak ada yang tahu. Beriman terhadap dua tangan Allah wajib. Masuk dalam keimanan kepada Allah. Iya. Tapi bertanya bagaimana bid'ah, tinggalkan. Jelas? Semua sifat seperti ini. Ini kaidah jemaah dalam asma wa sifat. Baik, ini singkat. Masih banyak lagi yang berhubungan dalam perkara ini. Hanya ini sekedar membuka bahwa kita yang ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya itu wajib memahami tauhid itu, meyakininya, mengamalkannya, mewujudkan dalam kehidupan kesehariannya, kemudian istiqamah di atasnya dalam dakwah dan penyampaian terhadap tauhid sampai malakul maut datang menjemput. Tauhid inilah penghambaan kepada Allah. Sekarang jemaah, puncak pembahasan tauhid yang menjadi asal betul tidaknya Islam dan keimanan seseorang adalah la ilaha illallah. Tauhid uluhiyah. Disinilah perseteruan Nabi dan Rasul Allah. Iya. Di sini perseteruan Nabi dan Rasul Allah dengan kaumnya. Semua Nabi dan Rasul diutus untuk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa penyampaian wahyu disampaikan kepada tiap rasul untuk disampaikan kepada umatnya? An i'budu Allah, sembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut, semua disembah selain Allah. Tauhid kan, penghambaan kan, menetapkan dan menolak. Persis la ilaha illallah, la ilaha menolak, illallah menetapkan. Ini ya, jelas ini. Inilah puncaknya. Disinilah puncaknya. Siapa yang mampu meyakini hal ini, bahwa Allah saja yang berhak untuk disembah, semua yang disembah selain Allah tidak berhak untuk disembah, dan dia menetapkan sembahannya betul-betul hanya kepada Allah dalam bentuk sembahan yang telah kita paparkan tadi, pelaksanaannya sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan dia melakukan penghambaan kerendahan dan ketundukan semata-mata karena dasar insan yang membesarkannya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang betul-betul beriman.
Harus ikhlas jamaah dalam berla ilaha illallah, dalam melakukan penghambaan. Harus jujur dalam melakukan penghambaan kepada Allah. Tidak diterima kalau tidak yakin. Tidak terima kalau ragu. Harus yakin betul. Tapi teruji orang yang menyatakan keimanan. Kita sudah menyatakan keimanan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan teruji. Alif Lam Mim. Ahsiban nasu ay yutraku